Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba' qabaltuka biwasin qabul wa khatamtu ala pamika bipahmi rasul wa tutawwi'uni bi aisim ma aqulu. Allahu akbar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absor wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin yang dirahmati Allah, setiap muslim berlomba-lomba untuk menunaikan ibadah sebagai kewajiban demi mendapat ganjaran pahala di bulan Ramadan ini. Karena di bulan Ramadan terdapat suatu malam istimewa, dan malam itu bernama Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam ketika Nabi Muhammad SAW pertama kali menerima firman Allah melalui perantara malaikat Jibril. Menurut keterangan Fathul Qorib, Hasyiah Al-Bajuri, dan Fathul Mu'in beserta I'anatul Thalibin, Imam Syafi'i menyatakan bahwa Lailatul Qadar itu ada pada 10 akhir Ramadan, lebih-lebih pada malam ganjilnya. Adapun malam-malam ganjil itu seperti tanggal 17, tanggal 19, tanggal 21, tanggal 23, 25, 27, dan 29. Malam Lailatul Qadar adalah malam turunnya ayat-ayat pertama Al-Quran kepada Nabi umat Islam, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengertian Lailatul Qadar adalah malam ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama kali menurunkan wahyu berupa ayat-ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril. Nabi Muhammad menganjurkan umatnya untuk mencari Lailatul Qadar dan mengisinya dengan rangkaian ibadah. Amalan yang dapat dilakukan untuk mendapat malam Lailatul Qadar adalah: pertama, memperbanyak bacaan Al-Quran, baik sendirian maupun Al-Quran dibaca secara berjamaah melalui tadarusan. Melakukan dzikir tanpa mengenal waktu, kapan, di mana. Kita terus melakukan dzikir, mendawamkan dzikir. Yang ketiga, membaca doa-doa yang disunahkan pada waktu yang mulia itu. Terkait doa yang disunahkan, Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar diriwayatkan dari sanad yang sahih dalam kitab Al-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, bahwa Siti Aisyah radhiyallahu anhu pernah berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, andaikan aku mengetahui datangnya Lailatul Qadar, apa yang harus aku baca, atau doa apa yang bagus yang harus aku baca?" Rasulullah menjawab, "Bacalah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni.
Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang artinya, wahai Allah, Engkau Maha Pengampun, menyukai orang-orang yang memohon ampunan, ampunilah aku. Terkait malam Lailatul Qadar, tidak ada yang tahu pasti kapan malam Lailatul Qadar itu tiba. Didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu an bahwa malam Lailatul Qadar berada pada tanggal ganjil dari 10 hari terakhir di bulan Ramadan yang sudah dibahas di atas. Adapun keutamaan daripada Lailatul Qadar, pertama, ketika kita beribadah pada malam tersebut, nilainya lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan lain, karena tidak ada Lailatul Qadarnya. Kalau untuk bulan lain tidak ada Lailatul Qadarnya. Yang kedua, di malam tersebut para malaikat turun ke bumi dan mencurahkan banyak kebaikan kepada semua makhluk Allah. Dan jumlahnya malaikat turun ke bumi sangat banyak dan fantastis hingga melebihi jumlah kerikil yang ada di bumi. Yang ketiga, pada malam Lailatul Qadar, keselamatan akan selalu mengiringi umatnya hingga fajar tiba. Yang keempat, pada malam Lailatul Qadar juga ditulis takdir tahunan dari setiap makhluk sejak malam itu hingga tahun berikutnya. Demikianlah kultum yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Demikianlah, wallahul muwafiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.